Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami bersama saya Nisa Amelia. Dan saya Nadira Rahmi. Senang bisa menemani teman-teman sekalian dalam podcast kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering dianggap sulit, padahal ketika dipahami itu sangat menarik, yaitu adalah ilmu balaghah. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita pahami terlebih dahulu apa sih sebenarnya balaghah itu. Nah, secara sederhana, ilmu balaghah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara menyampaikan kata dengan rapi, dengan menarik, indah, dan mudah dipahami. Nah, jadi bukan cuma sekedar pemilihan kata, tetapi juga bagaimana cara penyampaian kata itu supaya sampai kepada para pendengar. Oh, berarti dengan kita memiliki kemampuan merangkai kata itu membuat suatu penyampaiannya jauh lebih menarik ya. Nah, betul sekali. Itulah salah satu fungsi dari ilmu balaghah. Contohnya dalam Al-Quran, teksnya itu memiliki keindahan bahasa yang luar biasa, sehingga ketika kita mendengarnya, kita merasakan kekuatan penyampaiannya. Oh, berarti balaghah itu bukan cuma dipelajari dalam bahasa Arab saja ya. Iya, tentu saja tidak, karena dengan ilmu balaghah kita juga bisa mempelajari keindahan dari Al-Quran, hadis, karya sastra Arab, dan juga bisa membuat kita berbicara dengan lebih efektif dan lebih sopan. Kalau begitu, apakah benar kalau balaghah itu memiliki beberapa cabang tertentu? Ya, benar sekali. Ilmu balaghah itu memiliki 3 cabang utama. Yang pertama adalah ilmu ma'ani, yang mana itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara menyusun kata atau kalimat yang sesuai dengan kondisinya. Terus yang kedua adalah ilmu bayan, adalah ilmu yang mempelajari bahasa Arab dengan cara memberikan perumpamaan atau majas supaya lebih mudah dipahami. Dan ada yang ketiga itu adalah ilmu badi, di mana ilmu yang mempelajari bagaimana penyampaian teks itu menjadi lebih indah dan lebih menarik. Oh, kalau begitu bisa dibilang orang yang belajar ilmu balaghah itu bukan hanya belajar tentang bagaimana tata cara bahasanya, tetapi juga belajar bagaimana menyampaikan pesan itu dengan baik ya. Benar sekali, bahkan dijelaskan bahwa ilmu balaghah itu memiliki peran yang penting dalam membangun keindahan teks nasariah atau prosa. Dengan balaghah, sebuah tulisan bisa menjadi lebih menyentuh, lebih menarik, dan mudah dipahami oleh pembaca. Setelah mendengar penjelasannya, saya jadi lebih mengerti kenapa balaghah itu dianggap penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Ternyata manfaatnya ini bisa dibilang bisa diterapkan dalam banyak hal gitu. Iya, jadi teman-teman sekalian, kalau mendengar kata balaghah, jangan langsung berpikir susah, karena ketika ilmu balaghah ini dipelajari secara pelan-pelan, maka mudah dipahami. Nah teman-teman, dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa balaghah itu tidak hanya tentang teori, tapi tentang bagaimana kita mempelajari cara menyampaikan suatu pesan atau suatu kata yang dengan cara lebih menarik, dengan lebih indah. Nah teman-teman, semoga dengan obrolan kita kepada kali ini bisa membuat teman-teman sekalian lebih semangat lagi untuk belajar bahasa Arab dan lebih mencintai keindahan dalam teks-teks Al-Quran. Ya, terima kasih sudah mendengar podcast kami. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.